Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang dalam dakwah Pak, punten ya maaf, sebetulnya kedengarannya bagus Pak. Alhamdulillah, ayo kita bangun sholat malam, penting. Alhamdulillah saya tiap malam tidak kurang dari 20 rakaat. Sebetulnya bagus Bu, tapi tidak sadar sedang terpeleset dalam riya yang halus. Untuk perkara-perkara yang sunnah jauh lebih baik disembunyikan, tapi yang wajib ditampakkan karena wajib. Karena kalau wajib tidak kelihatan jadi fitnah Pak. Tapi kalau perkara sunnah disembunyikan itu jauh lebih baik. Ketika diumumkan tidak ada manfaat. Jadi menyembunyikan ketaatan di sini Masya Allah sangat luar biasa. Dan itulah ciri keimanan sejati yang disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dikatakan beruntung. Handphone suka cari gara-gara nih. Kadang-kadang saya sholat, ini pengalaman pribadi sholat, handphone ditaruh sini. Allahu Akbar, tululit, bunyi. Denger dong, karena yang namanya khusyuk itu bukan budak Pak. Nengok, lirik. Padahal katanya kita kepengen khusyuk sholat, tapi kita sendiri yang mendatangkan pengganggu. Tapi kan tadi, apa? Kalau misalnya ada berita penting, ya sepenting-pentingnya Din, namanya orang lagi sholat. Itu mah urusan belakangan. Lu udah beres hubungan sama Allah, baru urusan handphone lu. Takutnya kalau ada rezeki masa ditolak. Ya urusan rezeki kan Allah yang ngatur, Din. Berarti ditolak dong? Bukan ditolak, cuma ditunda. Beda ditolak sama ditunda. Ditolak, ditunda. Kagak sama. Iya ya? Iya. Nah jadi begitu tuh. Ini Masya Allah. Tapi begitu kita hubungan dengan Allah, kita tidak mempersiapkan alat-alat untuk mengkhusukkan diri. Justru kita yang mengundang ketidakhusuan. Itulah manusia. Nah, sekarang ketika beristighfar tidak serius, tidak sungguh-sungguh, bagaimana kita tahu kalau itu adalah sebuah dosa? Sementara istighfar yang baik ketika dia beristighfar sambil ingat dosa. Kan begini, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang meminta maaf. Jadi orang yang meminta maaf itu sebaik-baiknya orang, kata Rasul. Misalnya ada orang bikin salah sama saya, Udin bikin salah sama saya. Saya bilang sama dia, ya, minta maaf. Terus gue maafin lo. Gue bilang, iya Din, gue maafin lo. Tapi gue udah gak percaya sama lo. Manusia mah begitu. Maafin tapi pakai buntut. Kalau kita bawa buntut duluan gak mengapa. Itu buntut apaan, Udin? Ini maksudnya pakai buntut, maafinnya kagak tulus. Oh, begitu. Di dalam sholat itu seorang imam, aduh saya lupa namanya imam siapa ini ya, seorang ulama sufi. Ketika dia sholat, dia itu memikirkan kalau di depannya ada neraka jahanam. Jadi ketika kita merasakan bahwa itu adalah ibadah yang terakhir, maka seperti itulah muncul kualitasnya. Bicara soal khusyuk, dalam Quran ada ayat yang menyebutkan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang menyangka dirinya dia akan bertemu dengan Tuhannya. Siapakah mereka? Orang-orang yang menyangka dirinya bakal bertemu dengan Tuhannya ada di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salih. Maka banyak-banyaklah melakukan amal saleh. Wala yusyrik fi ibadati rabbih. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Ada dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajah. Ali, kalau kamu dari selesai berwudu, apa? Ambil air, lingkarin di sini. Terus baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai situ titik 10 kali. Ali tanya, buat apa ya Rasul? Untuk mengurangi rasa sakit di saat dicabut nyawa.